Kemarin waktu acara ulang tahun aku, teman-teman aku ada yang curiga nggak ya kalau aku bisa beli stik puluhan juta dari tabungan aku? Kayaknya nggak mungkin ada yang curiga sih. Ini cuma pikiran aku aja. Non Vanessa, ayo berangkat ke sekolah. Pilot udah nunggu di pesawat. Oke, bodyguard. Mami aku berangkat sekolah ya. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Gimana kemarin acara ulang tahun kamu? Teman-teman kamu suka kan sama sticknya? Iya Mi, teman-teman aku semuanya suka. Non Vanessa, maaf. Tapi kayaknya teman-teman Non Vanessa bakalan ada yang curiga deh sama Non Vanessa. Curiga? Curiga kenapa? Maksudnya gimana sih, bodyguard? Iya, jadi kemarin itu waktu acara ulang tahun Non Vanessa, salah satu temennya Non Vanessa itu ada yang tahu kalau harga stick di ulang tahunnya Non Vanessa itu sampai puluhan juta. Terus pas ditanya Non Vanessa bisa beli dari mana uangnya, Non Vanessa jawab, itu bisa dibeli karena Non Vanessa nabung. Vanessa, serius kamu jawab bisa beli dari hasil nabung? Iya Mi, emangnya salah ya Mi? Mereka curiga kenapa? Kan aku nabung. Aduh Vanessa, kamu itu lupa ya? Uang jajan kamu itu kan bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Jadi wajar kalau kamu bisa punya tabungan yang banyak sampai bisa beli stik puluhan juta. Cuman kan teman-teman kamu gak ada yang uang jajannya sebanyak itu. Pasti teman-teman kamu itu ada yang curiga. Kenapa kamu bisa punya tabungan sebanyak itu untuk beli stik? Habisnya aku bingung banget nih mau jawab apa. Aduh Vanessa, Mami juga jadi bingung tahu nggak? Ya udah Non Vanessa, berangkat dulu yuk ke sekolah karena udah telat. Ya udah Mi, aku berangkat ke sekolah ya. Bye Mami. Bye. Aduh, semoga aja deh teman-temannya si Vanessa nggak ada yang curiga. Sampai sekarang gue masih mikirin kok bisa ya si Vanessa anak tukang bajai bisa beli stik harga puluhan juta tapi pakai tabungan dia. Mana ada sih anak tukang bajai yang tabungannya sebanyak itu? Gue curiga sama Vanessa. Gue harus ngetes dia hari ini. Lenong, udah mau nyampe sekolah kamu nih. Kamu kenapa sih? Kok kamu kayak lagi kelihatan mikirin sesuatu banget dari kemarin? Iya, apa sih yang kamu pikirin? Jadi, kemarin itu kan acara ulang tahunnya si Vanessa, anak tukang bajai kan, Ma, Pa? Terus di acara ulang tahun dia, ada stick yang harganya itu puluhan juta. Terus pas ditanya sama teman-teman aku, dia gimana caranya dia bisa beli stick mahal itu. Terus dia jawab kalau itu adalah hasil dari uang tabungan dia. Gak masuk akal banget kan, Mah? Pah? Hah? Mana mungkin sih seorang anak tukang bajai punya tabungan sebanyak itu? Nah, itu dia, Mah, yang bikin aku itu curiga banget sama si Vanessa ini. Ya udah, Lenong, kamu selidikin aja si Vanessa itu. Iya, Mah, Pah. Aku mau ngetes dia nanti di sekolah sama Jani. Kamu mau ngetes gimana, Lenong? Lihat aja nanti di sekolah. Lenong, kamu tadi nelpon aku ya? Maaf aku nggak angkat soalnya tadi aku lagi di jalan. Iya, ya udah nggak apa-apa. Berti, nanti kamu ceritain ya masalah hidup kamu ke si Vanessa. Kamu ceritain kalau papa kamu lagi butuh uang yang gede untuk biaya rumah sakit. Karena papa kamu lagi sakit. Iya, kamu ceritain masalah hidup kamu itu ya ke si Vanessa. Hah? Buat apa aku ceritain itu ke Vanessa? Aku mau ngetes dia. Dia itu bakal bantuin kamu nggak? Kalau misalnya kamu cerita lagi butuh uang untuk biaya rumah sakit. Kalau sampai dia bantuin kamu dengan ngasih kamu uang, itu tandanya aku makin curiga kalau ada sesuatu yang dia sembunyiin dari kita. Tapi kenapa harus aku? Sampai-sampai aku harus ceritain masalah papa aku ke Vanessa. Ya karena di antara aku sama Vanessa, kamu doang tuh yang gak pernah ngeledekin atau ngatain dia. Jadi dia pasti percaya sama kamu. Iya bener. Dan cuma kamu doang kan yang punya cerita hidup yang sedih. Kamu gak mau ngelakuin. Kalau kamu gak mau ngelakuin, aku bakalan pecat mama kamu dari sekolah ini. Kamu lupa ya? Kalau aku itu pemberi donatur sumbangan biaya terbesar di sekolah kita. Jadi, aku bisa ngelakuin apa aja.
Ya ampun, kalau aku nggak lakuin, nanti mama jadi dipecat dan biaya rumah sakit papa bakalan nggak bisa dibayar. Mau nggak mau, aku harus selalu nurutin dia. Iya, iya udah Leno. Aku bakal lakuin apa yang kamu suruh. Oke, bagus. Cepet sana, kamu tunggu dia di lorong sekolah. Iya Lenong. Hai Bertie, selamat pagi. Pagi Vanessa. Mulai beraksi nih. Iya Lenong, kita liatin aja mereka dari sini. Bertie, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Aku lagi ada masalah Vanessa. Aku lagi kekurangan uang. Papa aku itu sakit dan dirawat di rumah sakit. Tapi gaji mama sebagai guru nggak cukup untuk bayar biaya rumah sakit. Ya ampun, kasihan banget sih Bertie. Dia selama ini juga anak yang baik kok. Gak pernah ikut-ikutan ngatain aku atau ngeledekin aku. Aku bantu dia deh. Bertie, bentar aku ambil tas aku dulu. Bertie, ini aku ada sedikit uang. Semoga bisa membantu kamu ya. Hah? Vanessa? Ya ampun Vanessa, ini berapa? Itu 5 juta aja kok Bertie. Ya udah kamu pegang ya buat pengobatan papa kamu. Ya ampun, kamu baik banget. Makasih banyak ya Vanessa. Apa? Si Vanessa ngasih uang 5 juta buat bantuin si Bertie? Iya Lenong, bahkan kamu aja yang paling sultan di sekolah ini, kamu gak pernah ngasih uang sebanyak itu ke kita. Gak sia-sia kan Jani kita ngerencanain ini. Kamu lihat sendiri kan, masa seorang anak tukang bajai bisa bantu temannya dengan uang sebanyak itu? Iya, kayaknya ada yang disembunyiin deh dari kita. Besok kita bakalan ngetes dia lagi dengan cara yang lain ya Jani. Tuh kan, ini bener-bener gak masuk akal. Kemarin dia beli stik puluhan juta katanya pakai tabungan dia. Hari ini dia ngebantuin si Bertie dengan langsung ngasih uang 5 juta. Gue aja gak bisa kayak gitu. Kayaknya bener deh, ada yang disembunyiin sama si Vanessa. Kayaknya si Lenong dan teman-teman lain bentar lagi bakalan sampai deh. Oke, rencana ini harus berjalan lancar. Karena aku nggak mau Lenong tahu aku ini Sultan dengan cara jahat dia kayak gini. Aku mau mereka tahu siapa aku sebenarnya dari mulut aku sendiri nanti. Bukan dengan cara kayak gini. Selamat siang Non Vanessa. Bodyguard, kamu ngapain kesini? Teman-teman aku tuh sebentar lagi mau nyampe. Nanti gawat kalau mereka ngelihat kamu. Loh, itu kamu bawa apa? Kok ada foto aku, Pak Mail sama Bu Juleha? Iya Non, Nyonya kan tahu kalau teman-temannya Non Vanessa itu mau kesini. Jadi saya disuruh editin foto-fotonya Bu Juleha, Pak Mail sama Non Vanessa jadi foto keluarga. Supaya nanti kalau misalkan teman-temannya Non Vanessa mau lihat atau apa, udah siap Non. Terus ini juga ada foto Non Vanessa waktu masih kecil. Iya Non. Oh iya, aku sampai gak kepikiran buat naruh foto keluarga dan naruh foto aku pas waktu masih kecil. Ya ampun, Mama hebat banget sih bisa sampai kepikiran ke sana. Ya udah, makasih ya bodyguard. Sini taruh aja. Yaudah Gi, kamu ngumpet ya. Oke Non Vanessa, siap. Itu kayaknya temen-temennya Non Vanessa udah sampai deh. Nah, ini dia nih. Ayo kita masuk ke dalam teman-teman. Izin dulu, itu kayaknya bapaknya Vanessa deh. Halo Pak. Iya, teman-temannya Vanessa ya? Iya Pak, kita mau kerja kelompok di rumahnya Vanessa. Iya, kita masuk ya Pak ke dalam. Oh iya boleh, silakan. Silakan masuk. Iya, makasih ya Pak. Mari saya izin ke dalam. Ayo. Ya ampun, semoga aja rencananya Non Vanessa berhasil supaya dia bisa balik lagi ke rumahnya dengan aman dan nyaman lagi. Hai Vanessa. Hai, ayo masuk. Oh,
Ini Vanessa, rumah kamu. Ini tuh rumah kamu. Iya, ya udah ayo. Kalian mau makan dulu nggak? Di rumah aku itu ada... Hampir aja aku mau keceplosan stick. Aduh, gawat. Di rumahku ada sambal, nasi, sama pete. Ya ampun, masa orang kaya raya kayak Lenong kamu tawarin pete sih? Yang bener aja. Udahlah, nggak usah nawarin aku makanan kayak gitu. Aku nggak level. Parah banget sih si Lenong. Ya ampun, kasihan Vanessa. Aku nanti mau ke toilet ya, Vanessa. Di sebelah mana? Ada di sebelah sana. Udah kelihatan kok pintunya. Oke. Oh ya, kamar mandi kamu nggak ada shower ya? Aduh, hampir aku keceplosan mau bilang ada. Di kamar mandi Pak Mail dan Bu Juleha kan gak pakai shower. Tapi pakai apa ya? Shower itu apa ya? Di kamar mandi aku tuh pakainya gayung. Ya iyalah Lenong, dia pasti pakai gayung. Kamu pakai nanya shower segala di rumah dia? Mana ada? Iya, siapa tahu kan? Benar-benar keterlaluan banget sih si Lenong ngeledekin Vanessa terus. Emang kamu udah berapa lama sih tinggal di rumah ini, Vanessa? Oke, udah mulai nih si Lenong mau nyelidikin aku. Udah lumayan lama kok. Dari kecil aku udah tinggal di sini. Oh, dari kecil. Kalau gitu, coba dong aku mau ngeliat foto-foto kamu waktu masih kecil. Iya, mana aku juga mau dong lihat foto kamu waktu masih kecil. Katanya kan udah tinggal di rumah ini dari waktu masih kecil. Pasti ada dong kalau gitu fotonya waktu pas kecil. Rasain kamu Vanessa. Kalau kamu bohong, ini bukan rumah kamu, pasti nggak akan ada foto kecil kamu di sini karena kamu nggak akan kepikiran naruh foto kecil itu di rumah ini. Ya ampun, untung mama nyiapin semuanya. Tadi bodyguard ngasih foto aku pas kecil dari mama. Kalau nggak ada mama, aku nggak tahu bakal gimana sekarang. Bentar ya, aku ambil dulu ke kamar aku. Kamu lihat ya, kalau dia bukan pemilik rumah ini, pasti dia sekarang lagi panik banget mau ngasih kita foto apa. Iya Lenong, aku penasaran banget. Ini foto aku waktu aku masih kecil. Oh, oke. Ternyata dia punya. Berarti kecurigaan aku udah mulai salah nih. Ternyata si Vanessa punya foto kecilnya. Berarti ini emang beneran rumah dia dong. Kelenong, ini terakhir adalah pembuktian yang paling kuat. Aku bakalan minta foto keluarga mereka. Dan kalau nggak ada, berarti emang ada yang dia bohongin selama ini. Vanessa, kalau gitu aku juga mau dong sekalian ngeliat foto keluarga kamu. Ya ampun, bener dong. Untung mama udah editin dan cetak fotonya. Ternyata beneran itu yang dia Ya incer. udah bentar, aku ambil dulu ke kamar aku. Duh, semoga aja foto keluarga Vanessa emang beneran ada deh. Supaya Lenong berhenti buat curigain Vanessa terus. Nih Lenong, foto aku dan keluarga aku. Tadi kamu juga udah ketemu kan sama bapak aku di depan rumah? Oh my god, ternyata bener. Dia emang beneran anak dari bapak dan ibu itu. Dan ini beneran rumah dia. Ya udah ayo, sekarang kita kerja kelompok ya. Oke, ayo mulai kerja kelompoknya. Oke, sekarang semua udah kebukti kalau si Vanessa beneran anak tukang bajai. Gue udah percaya sekarang. Untung dia sebenarnya bukan sultan. Malah gawat kalau ternyata dia sultan. Gue bisa punya saingan di sekolah. Gue tenang karena tahu dia emang beneran anak tukang bajai. Akhirnya semua rencana berjalan dengan lancar. Lenong udah kelihatan banget percaya sama aku. Aku jadi bisa kembali ke rumah aku yang sebenarnya tanpa diikutin sama dia. Aku gak mau mereka tahu aku ini sultan dengan cara kayak gini. Aku pengen mereka tahu aku sultan dari mulut aku sendiri. Gak dengan cara Lenong yang jahat kayak gini. Aku ngelakuin semua ini selama ini karena aku gak mau kelihatan kaya. Supaya aku bisa lihat siapa teman-teman yang beneran tulus mau temenan sama aku. Bukan karena harta. Dan sekarang aku udah tahu orang yang pantas aku jadiin temen. Dan yang gak pantas aku jadiin temen. Sebentar lagi aku yang bakalan ngasih tahu dari mulut aku sendiri siapa diri aku sebenarnya.